seperti biasa kita berdoa. Dipimpin oleh Kak Elin, silakan. Duduk siap, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi Zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Kak Elin, tepuk tangan dulu dong buat Kak Elin. Oke, hari ini kita akan belajar apa Kak Elin? konsep dan karakteristik kecerdasan artifisial. Konsep dan karakteristik kecerdasan artifisial. Cung yang di rumahnya punya HP. Bapak punya HP. Di dalam HP biasanya ada apa saja? Ada aplikasi. Ada aplikasi. Untuk apa aplikasinya biasanya? Hanya YouTube. YouTube. Terus Kak Neni? Itu suka WA, Kak. WA sama siapa? Sama temen. Sama temen. Biasanya WA-nya apa aja? Ngapain aja? Menanyakan apa? Ngobrol lewat WA. Iya. YouTube, WA, apalagi selain itu? Ada apa? Google. Untuk mencari apa? Untuk mencari apa saja. Informasi biasanya. Nah, hari ini kita akan belajar yang biasa kita lakukan, yang biasa kita pegang, yaitu HP. Bukan hanya HP, tapi ini yang Bapak pegang apa ini namanya? Laptop. Tapi kalau di sini namanya Chromebook. Chromebook juga sama. Sama apa? Sama untuk bisa mencari informasi. Ada YouTube-nya juga, ada Google-nya juga. Kemudian di sini ada informasi yang dapat kita dapat dari Chromebook. Nah, sebelum mulai semuanya boleh berdiri. Bapak akan memberikan permainan yang sangat ramai. Geser ke sini. Geser ke sini semua. Bisa seperti kereta api. Ini. Hadapnya ke Bapak. Oh, Iya. Oke, Bapak kasih batas. Kalau di sini yes, berarti lompatnya ke Kanan. Kalau no ke Kiri. oke, kita coba. Yes. No. Lepaskan dulu tangannya. Oke. Yes. Yes. Kalau yes lagi berarti diam. Nah, berarti di tempat sudah di kanan. Bisa dipahami? Ibaratnya di sini ada tali. Nah, talinya di situ. Oke, boleh. Lagi. Yes. No. Lompat. Yes. No. Ulang lagi. Saya lagi. Yes. No. Tepuk tangan buat semuanya. Boleh itu. Bapak akan absen terlebih dahulu. Kak Elin, Hadir. Kak Neni, Hadir. minggu kemarin hadir kenapa? Sakit, Pak. Sakit apa? Sakit perut. Nah, bagus, sakit perut. Kalau misalkan sedang sakit tidak usah berangkat. Jangan memaksakan untuk berangkat. Kalau berangkat pada saat sedang sakit flu, ini akibatnya apa? Akan menular ke teman-teman. Jadi diusahakan udah nggak usah berangkat untuk menjaga siapa? Untuk menjaga diri kita dan teman-teman. Bisa dipahami? Oke, hari ini kita akan belajar kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Kan ini Kecerdasan itu Pak, bina komputer. Bina komputer. Apalagi selain bina komputer, Kak Elin? Yang bisa melakukan tugas tanpa selalu diperintah. Wih, pinter. Iya, ini pinter banget nih. Yang bisa melakukan tugas tanpa diperintah lagi. Keren, bagus. Tetapi sebelum ke sini, minggu kemarin kita belajar apa? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Contohnya apa? Ada algoritma. Algoritma. Selain algoritma, Ada itu pemecahan masalah, dekomposisi. dekomposisi. Yang ketiga ada 4. Pengenalan pola. Pengenalan pola. Yang keempat, Itu abstraksi. abstraksi. Kalau dekomposisi itu memecah masalah menjadi masalah-masalah yang Kecil. kecil, jadi besar ke kecil. Kalau pengenalan pola, biasanya kita mengenal pola sesuai dengan pengalaman kita.
Ya, pola ini macam-macam, ya kan? Ada pola angka, kemudian ini pola bukan? Pola apa namanya? Warna. Pola warna atau batik, itu pola. Kemudian abstraksi, apa itu abstraksi? Kalian? Mengabaikan yang relevan, intinya mengabaikan hal yang kurang penting daripada yang Kemudian yang keempat, algoritma menyelesaikan masalah dengan tahapan-tahapan sistematis. Kemarin kita sudah mencontohkan menggosok gigi dari awal megang gigi, pasta giginya, kemudian dikasih odol, dibasahin dulu sampai disikat. Itulah algoritma. Sekarang kita akan belajar kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman. Contohnya apa? Tadi YouTube di awal disinggung. Pengalaman, biasanya kalau di YouTube bukannya apa? Itu bukan film kartun. Film kartun, kalian bukannya apa? Apa ya? YouTube-nya biasanya YouTube Kids. YouTube Kids. Nah, ketika membuka kembali berdasarkan pencarian kita setiap hari, apa yang pada saat itu dilihat? Awal pada saat membuka biasanya apa? Film yang sesuai dengan data yang sudah kita masukkan atau kata-kata yang biasa kita masukkan ke dalam YouTube itu. Kalau kayak ini, ketika buka YouTube apa ya? Upin Ipin. Tepuk tangan dong buat semuanya. Keren. Jadi teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman kita dan melakukan tugas tanpa perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Jadi tadi pengen buka, ternyata pada saat dibuka sesuai dengan apa yang sering kita buka, seperti itu. Lanjut dulu. Nah, KA belajar dari data. Data apa? Data apa kira-kira? Data yang kita masukkan. Kira-kira mengapa kita harus belajar KA? Kecerdasan artifisial mengapa? Karena kehidupan kita sangat erat kaitannya dengan keterkaitan setiap hari, setiap jam, setiap detik, malah kita setiap detik membuka HP. Maka dari itu kita harus mempelajari KA. Selain itu, KA juga dapat membantu kita untuk menyelesaikan apa? Biasanya? Nah, biasanya masalah apa? Aileen. Kalau kesulitan mengerjakan tugas. Tugas apa contohnya? Contohnya matematika. Matematika. Pecahan. Nah, gimana caranya ya? Ketik aja di YouTube. YouTube. Cara mengerjakan pecahan. Misalnya campuran. Oh, Jadi ya, kan juga ada. ada tutorialnya, ada dari awal sampai penyelesaian masalah di akhirnya ada. Kalau kayak ini biasanya apa? Mencari apa? Bahasa Inggris, Pak. Gak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan tidak bisa bahasa Inggris, bukannya apa? Itu sudah diterjemahkan. Nah, itu. Jadi AI itu teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman kita. Pengalaman apa? Pengalamannya setiap hari kita buka di lewat HP. Itu yang punya HP. Oh, Dede. HP apa ini biasanya? Buka YouTube. Buka YouTube. Ini buka apa? Google apa? Translate. Google Translate. Dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Lanjut. Nah, KA belajar dari data. Data apa? Data yang sering kita masukkan ke dalam tadi YouTube. Nah, biasanya kalau buka YouTube, kalau bisa buka YouTube ya, bukannya apa? Tadi nonton. Terus buat kerjain PR kalau ada yang susah. Tapi lebih sering nonton apa? Upin Ipin. Terus kalau ibu kan Sama Pak, suka nonton film Pak. suka nonton film apa? Doraemon. Doraemon.
Upin Ipin. Jadi itu mengapa saat belajar dari data apa? Data yang kita masukkan ke dalam YouTube. Nah, di sini ada contoh. Klik. Contohnya apa? Apa ini? Google Translate. Google. Fungsinya untuk apa? Mencari atau merubah bahasa dari bahasa Indonesia ke Inggris, atau bisa sebaliknya dari Inggris ke Indonesia. Contohnya apa? Kira-kira kata-kata yang mau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. How are you? How are you? Dari Inggris ke Indonesia. Boleh, kita balik dulu nih. Nah, ininya Inggris. How are you? Apa kabarmu? Pak, bisa nggak dibalik? Bisa. Ketika kita balik, klik. Nah, dari Indonesia ke Inggris. Bisa nggak? Gimana? Kalau ke Arab gimana? Bisa. Nah, di sini ada pilihannya, klik. Banyak sekali. Ada apa? Ada Mongolia. Kita cari yang Arab ya. Spanyol. Kita cari yang Arab. Kalau mau lebih cepat, Arab. Arabik. Nah, Arabik. Klik. Bahasa tuh. Membantu kita untuk apa? Berkomunikasi. Misalkan nih, kalau ini nih, ketemu dengan orang Arab, Assalamualaikum, langsung tanpa perlu kita bisa bahasa Arab, bisa langsung apa kabar berarti tulis aja Google Translate. Ayo, nah nanti kan dijawab tuh. Kalau kita nggak ngerti lagi, langsung ada yang namanya Siri atau Google Assistant, Gemini. Tahu Gemini? Tahu Lihat ayat. Lihat ayat biasanya apa? Jadi apa ya? Misalnya lagi Lagi nyetir. mau cari jalan, kan nggak bisa ngetik nih. Iya. Cek aja. Tolong tunjukkan jalan menuju itu. Oh, keren sekali. Oh, iya. Tangan dulu buat Kylie. Nah, itu. Lanjut. Di sini, lihat di sini. Oh, mati lampu ya? Kok bisa mati lampu? Kenapa bisa mati lampu? Jadi sana. Oke, terima kasih. Lanjut, nggak apa-apa. Nah, contohnya tadi contoh bahwa KA itu belajar dari data yang kita masukkan setiap. Lanjut ya, ada lagi nih. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Apa contohnya? Kita klik di sini aja, karena mati lampu. Nah, apa ini namanya? Peta apa? Peta konsep? Bukan. Peta jalan. Peta jalan biasanya untuk membantu kita untuk apa nih? Mencari apa? Jalan alamat. Mencari jalan, mencari alamat, kemudian mencari tujuan apa? Tujuan hidup, bukan? Tujuan hidup, bukan? Tujuan kita mau kemana? Misalkan kita mau ke Bandung, mau kemana nih? Kayaknya ini mau kemana? Ke Jakarta, boleh. Ke Jakarta. Kita klik di mana? Langsung Jakarta ini. Dalam sekejap kita langsung bisa ke Jakarta. Tempel ya, nah tuh, ya kan Jakarta itu bisa tempel. Seperti itu. Kalau dari Majalengka nih tempat kita ke Jakarta berapa kilometer? Nah, ini juga bisa memprediksi berapa kilometer, berapa waktunya, berapa jamnya yang harus kita tempuh dalam perjalanan dari Majalengka ke Jakarta. Coba kita lihat, kita cari direction, klik, kita cari di sini Majalengka. Berapa jam? 2 jam 50 menit. 2 jam 50 menit. Berapa kilometer? 190 kilometer. Ternyata KA juga bisa memprediksi jarak. Bisa dipahami? Nah, ini nanti kalian kalau misalkan kalian ini kalau misalkan mau pergi ke mana gitu ya, nggak tahu alamatnya,
kita klik aja di sini alamat yang jelasnya, masukin. Bisa dipahami? Saya. Ini kamu kan? Kakak. Apa yang dibahas tadi? Kecerdasan artifisial mesin untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Karena kalau misalnya kita mau ke Jakarta nggak tahu alamatnya, kita bisa tersesat sekali. Aduh, bakar ya, bapak ya. Lanjut, ada lagi. KA bekerja berdasarkan algoritma. Algoritma lagi. Gimana kita baca algoritma? Sekarang kita bingung lagi algoritma. Dan model prediksi apa? Kita contohnya apa ini, kita klik tes. YouTube. Nah, langsung ke YouTube. Dapat memprediksi pada saat kita mencari solusi. Misalkan ada masalah. Oh, berarti Bapak itu yang suka dengerin lagu? Iya, dengerin lagu. Lagunya ini apa ini? Lagu timur. Iya. Kemudian Sheila on 7 gitu. Bapak suka lagu-lagu yang sangat Indonesia sekali. Lanjut lagi. Nah, di sini kalian juga mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Pola apa? Pola tangan. Pola apa ini? Pola wajah. Pola apa ini? Baju. Kemudian pola angka. Tangan ada polanya nggak? Ada ya, ini dapat membuat keputusan secara otomatis polanya di HP. Nah, kalau misalnya kita lupa polanya, nggak bisa masuk, bisa dikatakan nanti itu HP siapa ya? Kalau misalkan kita tidak bisa masuk. Oke, lanjut. Ayo praktek. Klik di sini. Kita buktikan bersama-sama apakah KA benar-benar belajar dari data kita. Benar. Nah, untuk sini boleh masuk ke Google Classroom. Bapak sudah nge-share linknya, tinggal klik saja. Bisa maksudnya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Tak. Ya. Bisa? Coba diklik. Diklik yang paling ini, yang kedua. Oke. Bisa? Di sini ada iklan. Ada AI atau mesinnya. Lanjut bisa? Lanjut. Masih loading. Sabar ya. Ada fotonya nggak? Kalau nggak ada fotonya nanti langsung ke bapak nih. Oke, ini ada nih. Udah punya. Ini ada nih. Bapak majuin ya. Coba. Iya, nggak apa-apa. Sudahlah, biarin aja, nggak usah pakai fokus ya. Sini aja ya. Coba ini lanjut, coba berdua. Ininya disimpan dulu sama bapak. Boleh? Nggak apa-apa. Lanjut. Nah, terus untuk lanjut dulu. Silakan. Mulai. Ini lanjut. Nah, tadi belum memasukkan data ya. Coba. Ini mah Ya. Harusnya dari awal tadi harus dimasukkan datanya. Nah, ini kan belum dimasukkan nih. Kita langsung start lagi dari awal. Oke, cukup. Terima kasih. Contohnya, tepuk tangan buat semuanya dulu. Yeay. Nah, itu salah satu contoh KA dapat bekerja sesuai dengan data yang sudah kita masukkan. Semakin banyak data yang kita masukkan ke dalam mesin, semakin banyak. Nah, untuk itu terima kasih. Sebelumnya ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum Bapak selesai? Ya? Tanya apa? Ada yang belum jelas? Tidak?
berarti kalau kali ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita ya Pak? Ya, sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Dan mengapa kita harus belajar? Yaitu tadi, tekan dengan kita setiap hari kita memegang HP itu. Nah, seperti itu. Dan nanti cukup? Cukup ya. Terima kasih untuk Bapak. Untuk minggu depan, kita akan lebih praktek permainan Minecraft. Ini akan belajar algoritma lagi, menyusun lagi. Nah, seperti itu. Nah, sebelum selesai, kalian tolong ditutup doa. Bapak itu dulu ya. Bapak itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdoa? Ya, di kamar doa. Terima kasih kalian kita buat semuanya dulu. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.